Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sapitra Madani dari PGMI 2D. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan HAM. Apakah kamu tahu apa itu nasionalisme? Mari kita simak penjelasannya. Nasionalisme ialah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sifat kenasionalan, nasionalisme semakin menjiwai bangsa Indonesia. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa, semangat kebangsaan. Unsur-unsur nasionalisme ialah semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, watak nasional. Yang kedua, batas nasional yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis. Yang ketiga, pada diri individu. 4, bahasa nasional. 5, peralatan nasional. 6, agama. Tujuan nasionalisme. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Kedua, menghilangkan ekstremisme dari warga negara. Akibat nasionalisme. Nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya negara nasional atau national states. Kedua, peperangan. Ketiga, imperialisme. Keempat, proteksionisme. Yang kelima, akibat sosial. Apa itu HAM? Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dahulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indes Partis adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama, hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950. 4. Periode 5 Juli 1949 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. 4. HAM sifat universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. HAM dan Perundang-undangan Nasional. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Sekian, terima kasih.